Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wa du'a ila al-huda wal dalalata ala khair ibtigha'a wajhi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baik, mari kita belajar bersama dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jika ada kurang dan lebihnya, boleh ditambahkan. Pertanyaan pertama, bagaimana mempengaruhi orang lain? Ini kan maksudnya agar orang lain itu punya kesadaran untuk berubah. Kira-kira seperti itu. Nah, prinsipnya kita perlu lihat surat 28 ayat 56. Ketika itu Rasulullah ditegur ya. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak kecewa. Apapun usaha kita, itu insya Allah suatu saat nanti ada hasilnya. Nah, bagaimana mempengaruhi orang lain agar berpikiran positif? Pastinya kita dulu harus clear dengan diri kita. Kita harus berpikiran positif dulu. Bagaimana orang akan berpikir positif kalau kita tidak berpikir positif? Jadi konsentrasi pada diri sendiri, grounding yang baik, grounding yang benar, sehingga pancarannya akan menularkan kepada orang lain. Nah, sedikit cerita dari kisahnya Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh ini kan sangat lama sekali berdakwah, hingga dalam surat Nuh itu dijelaskan panjang lebar bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Di sini kita akan mendapati bahwasanya ketabahan Nabi Nuh itu sangat-sangat luar biasa sekali, sehingga Nabi Nuh ini termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi, Nabi-Nabi pilihan gitu ya. Baiklah. Pagi, siang, sore Nabi Nuh terus berdakwah. Wahai kaumku, ayolah nurut gitu loh. Sembahlah Allah, bertakwa kepada Allah. Nurut sama saya, niscaya Allah akan mengampunimu kok. Gitu kira-kira. Tapi apa yang didapatkan? Para kaumnya itu menutup telinga mereka, menutup wajah mereka, bahkan lari dari Nabi Nuh. Gitu. Meskipun demikian, Nabi Nuh itu terus-menerus mendakwahkan. Dia tidak peduli siang atau malam. Kalau di sini dibalik, malam jadi siang, siang jadi malam. Inni da'autu qaumi lailan wa naharo. Bukannya mereka bertambah beriman, tapi tambah menjauh. Ya, hingga pada ayat 10-nya di sana disebutkan faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Di sini disebutkan bagaimana nilai-nilai istighfar itu akan bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, terserah kamu. Kamu enggak mau ngapa-ngapain, oke enggak apa-apa. Tapi sempatkan kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kira-kira itu kalimat terakhir Nabi Nuh sebelum nanti kaumnya Nabi Nuh itu kan diadab, didatangkan banjir yang luar biasa. Kemudian bagaimana untuk khusyuk? Ya, kita belajar dari surat Al-Baqarah ayatnya ayat 45-46. Jadi di antara syarat khusyuk, di antaranya yang pertama pastikan kita punya butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sangat-sangat membutuhkan. Sebagaimana orang yang butuh duit, butuh dana, dia pasti kan akan terus mengikuti orang yang mudah-mudahan dia bisa ngasih dia pinjaman, ngasih dia uangan gitu kira-kira. Maka pastikan timbulkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memang dituntut untuk sabar ya. Kalau mau khusyuk itu latihannya panjang, latihannya lama, tidak serta-merta bisa khusyuk. Kemudian yang ketiga, pastikan diri kita yakin bahwasanya kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat kita rajin, kita bisa khusyuk, itu mau nggak mau diperlukan sabar. Yang memang sesungguhnya itu sangat berat sekali kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Di mana orang yang khusyuk ini orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Robnya dan mereka akan kembali kepadanya.
Nah, semakin kita yakin akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah untuk mendatangkan khusyuk. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi penyakit hati? Nah, memang benar. Namanya muslim, yang satu dengan yang lainnya itu seperti halnya cermin. Maka dalam surat Al-Asr disebutkan sesungguhnya ya default manusia itu adalah dalam kondisi merugi. Kecuali, ini ada pengecualiannya, orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam ketaatan dan dalam kesabaran. Itulah kenapa kita perlu membentuk komunitas yang positif, komunitas yang beriman. Jadi sering-seringlah datang ke majelis-majelis taklim. Karena kalau kita tidak diingatkan orang lain, ya niscaya kita tidak tahu bagaimana diri kita sendiri, kan gitu kira-kira. Yang nomor 4, biar nggak mudah marah gimana nih? Nah, ini ada sedikit cerita tentang Nabi Musa ketika itu beliau diminta pendapat untuk memutuskan perkara. Ada orang meninggal, Nabi Musa diminta untuk memutuskan ini kira-kira siapa pembunuhnya. Nah, begitu Allah menurunkan petunjuk, oke Musa, suruh kaummu untuk menyembelih sapi. Nah, mereka protes. Di sini sebutkan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, wahai kaumku, sembelih sapi betina. Mereka mengatakan, hai Musa, kamu mau jadikan kami bahan olok-olokan. Nah, ini logikanya di mana gitu? Seorang nabi digituin. Seorang nabi dilecehkan gitu. Kamu ini yang bener aja, masa ada korban orang meninggal kok malah disuruh nyembelih sapi. Nah, di sini kan bisa memicu amarah nih. Nah, sebelum amarah itu timbul, maka Nabi Musa berdoa. Qala, Nabi Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, lindungilah hamba agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Nah, maksud orang jahil ini orang yang ketika dia itu emosi, maka logikanya itu tertutup. Ketika logikanya tertutup, sudah nggak mikir apa-apa. Pokoknya orang emosi itu kan dia melakukan segala hal, melakukan segala cara. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang suka marah, suka emosi gitu. Yaitu orang-orang yang jahil. Begitu logikanya ketutup, dia akan menjadi orang jahil. Nah, step-stepnya seperti apa? Dalam surat 42 Asy-Syura itu ayat 36 sampai 37 dulu pernah kita singgung bahwa ada persiapannya nih. Ketika kita ingin mahir menahan amarah, ya, biar bisa selalu lapang dada, ikhlas, itu ada pendahuluannya. Tidak serta-merta kita bisa langsung menahan amarah. Karena menahan amarah ini sesuatu yang berat. Dalam ISP kan marah ini kan penyakit virus nomor 2 dari bawah, ya, gitu. Jadi tahap-tahapnya apa? Yang pertama, kita harus meyakini, punya keyakinan yang kuat bahwa apapun yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini adalah sifatnya sesuatu yang remeh-temeh. Ayat 36 itu redaksinya apa namanya? Mata. Ya, mata itu sesuatu yang remeh. Ketika kita bisa menundukkan dunia ini adalah sesuatu yang remeh, maka apapun yang terjadi itu ya sudah, itu pasti akan lewat lah, gitu kira-kira. Dan kita meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Tidak hanya lebih baik, tapi juga lebih kekal. Bisa orang punya mobil, punya rumah, punya HP, punya apapun itu, yang tadinya baik, yang tadinya baru, pasti kan akan menjadi rapuh. Bisa juga menjadi punah. Nah, apa yang ada di sisi Allah ini lebih baik dan lebih kekal. Ya, kita harus yakin itu, dan kita pastinya harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita punya mindset yang demikian kuat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa nih, jauhi dosa-dosa besar. Karena orang yang tidak menjauhi dosa-dosa besar, biasanya dia akan sangat-sangat mudah untuk emosi. Selain dosa besar, juga menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Fawahish ini terjadi biasanya ketika kita tidak bisa mengontrol keinginan kita. Semakin kita tidak bisa mengontrol keinginan, semakin kita sulit untuk menahan amarah. Jadi pastikan suatu keinginan itu ya harus ada remnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi ada pendahuluannya, ya. Bagaimana cara mengetahui hari esok?
Ya, ini rotok nyeleneh sedikit, tapi oke lah. Hari esok itu hari yang gaib, hari yang kita nggak tahu. Fokus saja pada hari ini. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat awal-awal surat Al-Baqarah di sana sebutkan Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Qur'an tidak ada keraguannya di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Hari esok itu hari yang gaib. Kita meyakini bahwa apapun yang Allah putuskan, apapun yang Allah tetapkan, kita ridho. Raditu billahi robba. Semuanya sudah diatur oleh Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, di sini ada kata kunci nih. Hudan lil mutakin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di surat Al-Fatihahnya, di sana juga ada kita meminta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebelum masuk surat Al-Baqarah ada kode, di mana kode itu berbunyi Alif Lam Mim. Ketika kita hanya mengandalkan otak logika saja, maka rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran itu akan sulit terbuka, gitu ya. Bagaimana biar lebih bisa kita memahami, biar bisa kita lebih mendapatkan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, kita harus merendah. Kita harus menjadi orang yang tidak sombong. Nah, kita kan tahu sombong di ISP itu kan virus nomor 1 ya. Virus nomor 1 sombong. Sehingga orang sombong itu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu, niscaya itu akan cepat hilangnya. Nah, Alif Lam Mim ini sebagai kunci. Siapa-siapa orang yang hanya sekedar mengandalkan logikanya saja, hanya sekedar mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran, niscaya dia akan tidak mampu menembus hikmah-hikmah yang ada. Nurullah tidak akan pernah turun di sana. Gitu. Maka ketika kita iman pada Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka mendapat petunjuk dari Allah dan mereka orang yang beruntung. Mungkin itu ini foto kami sekitar mungkin ya 6 tahun yang lalu ya. Ini adalah Syekh ya. Subhanallah, dia setiap hari itikaf di Masjid Jami' Son'a dan membaca Al-Quran 3 hari khatam. Jadi sehari 10 juz gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah kemudahan untuk terus-menerus thalabul ilmi. Mungkin itu. Jazakumullah khairan katsiran. Selamat istirahat. Mohon maaf baru bisa menjawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.